Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Good morning, I hope you are fine, and today we are going to study about compliment. Hari ini kita akan belajar, yang pertama adalah kaitannya dengan compliment letter, maksudnya surat pujian. Kalau dulu kita sudah belajar tentang how to congratulate, bagaimana cara mengucapkan selamat kepada orang lain ketika menerima atau sedang mengalami suatu kebahagiaan, kita ucapkan selamat atau congratulations. Ini kita akan belajar tentang memberikan pujian, compliment. Here are some tips to write a compliment letter. Di sini ada beberapa cara untuk menulis sebuah surat pujian. Sebenarnya nanti tidak hanya dalam bentuk surat, pujian bisa dalam bentuk lisan. Yang pertama, mention the reasons why you are complimenting or praising the receiver. Pertama, mengapa kita menyampaikan pujian, compliment atau praising kepada orang atau penerima, receiver, kepada orang lain. Kemudian yang kedua, acknowledge positive personal qualities or special effort. Mungkin karena kita menyampaikan ucapan pujian karena dia sudah melakukan suatu usaha khusus secara pribadi. Kemudian yang ketiga, the third, convey confidence in the receiver or express appreciation. Jika kita menyampaikan kepada orang itu akan atau menyampaikan suatu penghargaan, namanya appreciation. Ini ada beberapa hal mungkin yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pujian ke orang lain. Ada beberapa kalimat untuk menyampaikan pujian dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Kita belajar dulu apa yang disebut dengan adjektif atau kata sifat. An adjective is a word or set of words that modifies or describes a noun or pronoun. Adjektif adalah kata atau mungkin lebih dari satu kata yang menjelaskan sebuah kata benda atau kata ganti. Kemudian yang kedua, adjective may come before the words they modify. Example, adjective itu biasanya bisa ditulis sebelum kata yang mengikuti. Contoh, biasanya yang mengikuti adalah kata benda. Ini ada dua kalimat yang bisa kita lihat. That is a beautiful necklace. Beautiful itu sebagai kata sifat, necklace itu kata benda. Kemudian yang kedua, what a nice house you have. Nice house, nice kata sifat, house kata benda. Contoh untuk yang pertama, that is a beautiful necklace itu sebagai kalimat biasa. Tapi untuk yang kedua itu sudah kita sebut sebagai pujian, compliment atau appreciation, sebagai penghargaan. What di sini artinya bukan apa, tapi kita bisa menerjemahkan betapa. What a nice house you have, betapa bagusnya rumah yang Anda miliki. Jadi kita menyampaikan pujian kepada orang atas rumahnya, nice house, rumahnya bagus. Kemudian untuk penjelasan adjektif, what is it? Apa yang dimaksud adjektif selain yang sudah saya jelaskan di atas tadi? Adjectives may also follow linking verbs. Adjektif mungkin juga bisa mengikuti linking verb atau kata kerja penghubung. Misalnya appear,
be, become, feel, get, go, grow, look, prove, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn, dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita pakai. Misalnya, you look great today. Look itu kita sebut sebagai linking verb atau kata kerja penghubung. Great itu sebagai adjektif. Jadi look great, Anda kelihatan luar biasa hari ini. I am happy that you like it. Ini untuk yang kita gunakan sebagai kata sifat biasa. I am happy, happy sebagai adjektif atau kata sifat. That you like it, saya senang Anda menyukainya. Don't be angry to her, jangan marah kepadanya. Don't be angry to her. Be bisa kita masukkan juga sebagai linking verbs, kata kerja penghubung. Kalau dulu kita sudah belajar ada be masih dalam bentuk present, itu kita masukkan sebagai kata kerja, bisa juga sebagai kata kerja bantu. Kemudian untuk forming adjective, membentuk adjektif, ada beberapa suffix atau akhiran yang bisa digunakan untuk membentuk kata sifat adjektif. Misalnya able, all, full, each, if, less, aus. Misalnya ada beberapa contoh. Understand, mengerti. Kalau diberi imbuhan able menjadi understandable. Understand itu verb, kata kerja. Diberi suffix akhiran able, maka kata itu berubah menjadi adjektif atau kata sifat. Understandable. Sama seperti incredible dari kata great. Did, kemudian ada akhiran able. Sebenarnya ada tambahan di depan itu sebagai prefix in, itu artinya tidak. Incredible artinya tidak bisa dipercaya. Ini termasuk sebagai adjektif atau kata sifat. Kemudian yang imbuhan kedua, all. Misalnya fungsional, practical, ini juga membentuk kata sifat. Practice ditambah all menjadi practical, artinya praktis. Full itu juga membentuk kata sifat. Beauty diberi akhiran full menjadi beautiful. Care diberi full menjadi careful. Itu sebagai kata sifat. Full ini sebagai akhiran. X misalnya artistic, ini kata sifat. If, intuitive, permissive, sebagai kata sifat juga. Less, careless, hopeless, itu membentuk kata sifat. Aus, dangerous. Ada yang bisa kita contohkan yang menggunakan or selain dangerous, misalnya Georgius dan seterusnya. Ini sementara untuk yang kaitannya dengan suffix atau imbuhan yang membentuk kata sifat. Kemudian selain yang diberikan dalam contoh tadi, ini kita analisis, maksudnya kita tulis asal mula dari kata sifat. Ada yang dari kata benda ditambah akhiran, atau dari kata kerja ditambah akhiran, atau ada yang memang sudah merupakan kata sifat tapi diberi akhiran. Misalnya noun, kata benda. Accident ditambah akhiran all menjadi accidental. Danger itu kata benda diberi imbuhan aus menjadi dangerous, menjadi kata sifat. Misalnya kalau yang dari kata kerja, enjoy menjadi enjoyable, help menjadi helpful. Di help kata kerja, helpful sebagai kata sifat. Kemudian yang tetap jenis katanya masih kata sifat, kemudian ada imbuhan akhir di belakangnya.
Red itu merah, reddish artinya kemerah-merahan. Sick menjadi sickly dan seterusnya. Mungkin ini kita cari yang lebih mudah untuk penambahan sufiks atau akhiran yang membentuk jenis kata menjadi kata sifat atau adjektif. Kemudian dari beberapa adjektif atau kata sifat yang kita pelajari tadi, kita akan membuat atau belajar menyampaikan pujian kepada orang dengan menggunakan kalimat seperti di bawah ini. Ini ada kata how. Untuk yang pertama, how artinya bukan bagaimana, tapi bisa berarti alangkah, betapa, dengan menggunakan pola kalimat seperti di bawah ini. Bentuk pertama, form 1, how tambah adjektif atau adverb plus subject plus verb, atau bisa auxiliary verb. Misalnya, how beautiful she is. How beautiful artinya betapa atau alangkah cantiknya dia. Kemudian yang form kedua, how plus subject plus verb. How you have ground. Kemudian untuk yang berikutnya, tadi untuk yang pertama menyampaikan pujian exclamation, kalimat seruan berupa pujian menggunakan kata how. Sekarang dengan menggunakan kata what. How, what artinya bukan bagaimana dan apa, tapi artinya betapa atau alangkah. Misalnya untuk pola yang pertama, form 1, what, atau an, itu diikuti adjektif kalau jumlah bendanya itu satu, singular, atau countable noun. Singular countable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung atau jumlahnya satu. Misalnya, what a lovely song, betapa menyanyikan lagu tersebut. Kemudian form atau bentuk yang kedua, what, object, subject plus verb. What a beautiful smile you have. Betapa indah senyuman Anda. Ini ada rumusnya dari atas. What a beautiful smile. What artinya alangkah atau betapa. Ini untuk menyampaikan pujian, penghargaan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, form ketiga, what plus adjective plus an, uncountable atau plural noun. What diikuti kata sifat, kemudian uncountable yang tidak bisa dihitung, kata benda plural atau yang tidak bisa dihitung. What lovely flowers. Flowers artinya bendanya lebih dari satu. Kemudian yang kedua, what fools. Yang ketiga, what beautiful weather. Yang di belakangnya tidak diikuti subjek tapi langsung noun. Dan weather itu noun, flowers itu noun. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Materi yang saya sampaikan sebenarnya masih banyak yang perlu kita pelajari. Mungkin kalian bisa mencari sumber lain yang mungkin sebagai pelengkap untuk menyampaikan pujian